Rekan-rekan, jadi ini adalah tema mentoring atau training kita pada hari ini ya. Listening people to get attention gitu. Maksudnya apa? Kita harus dengerin orang lain dulu untuk kita bisa dapat perhatian orang tersebut. Listening. Kenapa? Karena kan kita perlu punya kemampuan menjadi pendengar yang baik. Kenapa nih kira-kira? Kita harus jadi pendengar yang baik. Nah, ini jadi saya mau sharing mengenai tema menjadi pendengar yang baik ini karena ini kalau menurut saya ini nggak jauh-jauh sama apa yang kita kerjakan setiap hari rekan-rekan. Yang kita kerjakan setiap hari apa nih? Menolong orang ya, menolong orang dalam artian kita menawarkan, kita mengajak orang lain untuk peluang bisnis yang kita jalani. Gitu. Nah, kalau kita mau menjalankan kalau kita mau istilahnya mempresentasikan peluang bisnis yang kita jalani nih, kita harus dapat dulu nih perhatian orang yang mau kita ajak gitu rekan-rekan. Nah, caranya gimana? Sebelum kita bisa dapat perhatian mereka, kita kasih dulu perhatian dari kita. Caranya kita harus jadi pendengar yang baik. Jadi sebenarnya balik lagi saya tekankan ya rekan-rekan sekalian, ini sharing ini atau tips atau ilmu yang kita pelajari atau kita sharing pada malam hari ini nih nggak cuman untuk di pekerjaan kita ya rekan-rekan ya. Ini malah kalau menurut saya bisa banget kita pakai di setiap hari untuk bersosialisasi. Ya. Gitu. Ada yang suka ngobrol atau suka diskusi atau suka jadi teman curhat? Ada, ya. Ini kalau kita pengen pendekatan sama orang ini yang bagus ya. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan yang sudah hadir. Langsung saja kita lanjutkan ya. Jadi di sharing malam ini tuh ada 4 pokok bahasa, ada 4 yang mengenai menjadi pendengar yang baik, ada 4 hal ya rekan-rekan sekalian yang akan kita sharing, akan kita bicarakan sama-sama gitu rekan-rekan. Ya, yang pertama pentingnya menjadi pendengar yang baik gitu. Kenapa sih kita harus jadi pendengar yang baik gitu? Kenapa kita harus selalu mendengarkan orang lain gitu? Kenapa kita harus ini kalau kita jadi pendengar yang baik tuh fungsinya atau manfaatnya buat kita tuh apa gitu. Terus kedua nih, lu pendengar yang baik tuh apa sih maksudnya gitu ya? Apa sih? Kalau mungkin kita sering dengar istilah pendengar yang baik, cuman itu maksudnya apa sih gitu ya? Listening skill tuh apa sih? Yang ketiga, nih tips-tipsnya rekan-rekan, dan keempat adalah hal-hal yang harus dihindari ketika kita mau jadi pendengar yang baik. Gitu. Ya. Nah, ini saya mau tanya nih rekan-rekan sekalian ya, boleh banget ya untuk sharing apa yang dirasakan ya rekan-rekan. Apa yang kamu rasakan ketika kamu didengarkan dengan baik oleh lawan bicaramu? Rekan-rekan sekalian, kalau rekan-rekan lagi punya masalah gitu atau lagi pengen sesuatu kan kalau kita pendam sendiri kan nggak bagus juga gitu. Nah, kita kan sebenarnya juga butuh apa? Butuh teman cerita, ya nggak sih? Nah, ketika kita butuh teman cerita, terus lawan bicara kita tuh mau nih bisa mendengarkan kita dengan baik gitu, fokus gitu. Nah, perasaan rekan-rekan sekalian gimana? Kalau kita udah dapet gitu, pernah nggak? Rekan-rekan gimana? Ya, kita merasa dia sahabat kita, Pak. Oke, kita yang pertama kalau saya rekan-rekan, yang pertama saya rasakan sebenarnya saya merasa dihargai. Gitu. Maksudnya apa? Saya merasa nih, oh berarti saya memang ada di benaknya dia gitu. Oh berarti saya memang dia benar-benar merasakan kehadiran saya gitu. Dia
merasakan kalau dia benar-benar bisa merasakan apa yang saya rasakan gitu rekan-rekan. Jadi ini adalah satu pembukaan yang menurut saya kita kita dalami dulu nih. Kalau kita senang kan kalau ketika kita butuh tempat cerita terus ada orang yang bisa menjadi tempat cerita kita yang bisa dengerin kita dengan baik gitu. Ini senang. Nah, sebaliknya ya, rekan-rekan, ketika ada orang lain yang benar-benar lagi butuh tempat cerita gitu ya. Nah, kalau kita menjadi pendengar yang baik, kita akan dapat perhatian mereka gitu. Nah, ini kita akan bahas di slide selanjutnya ya, rekan-rekan sekalian. Oke. Suaranya jelas ya? Saya takutnya nggak jelas nih. Aman ya suaranya ya? Aman, aman, Mas. Oke. Kita lanjutkan ya. Terus apa sih listening skill? Maksudnya listening tuh maksudnya listening skill tuh apa sih pentingnya kita jadi pendengar yang baik gitu, rekan-rekan. Untungnya buat apa kalau untungnya buat kita tuh apa kalau kita jadi pendengar yang baik gitu? Apakah akan membuat kita bisa memberikan solusi? Bisa memberikan solusi, mantap. Apalagi nih, pentingnya sih listening skill buat kita nih. Nggak, ini buat kita atau ke orang lain gimana nih, Mas? Buat kita gitu. Kalau kita punya listening skill, kalau kita bisa jadi pendengar yang baik nih, untungnya buat kita apa? Sementara mungkin ada banyak orang yang pikir, oh kalau kita jadi pendengar yang baik, kita dicurhatin dulu dong gitu. Nah, kita lagi lihat dari Nah, kalau menurut rekan-rekan, pentingnya kalau kita punya menjadi pendengar yang baik, kita punya kemampuan listening skill yang baik gitu. Apa kira-kira? Pentingnya buat kita nih. Jadi lebih berempati ya, kalau nggak salah ya. Jadi lebih berempati. Keren-keren. Terus kayaknya keintip nih materi saya nih. Ya benar. Apalagi rekan-rekan, senang banget nih saya bisa sharing. Ini yang dari yang kita rasain itu boleh ya. Misalkan, oh saya sering nih Mas Ikhwan dicurhatin sama teman saya. Terus saya bisa nangkep nih manfaatnya buat saya. Nah ini ya rekan-rekan sekalian ya. Ini salah satu mungkin kalimat ya. Kalimat yang bisa saya bagikan ke rekan-rekan sekalian. Jadi menjadi pendengar yang baik bisa melatih pribadi menjadi lebih fokus, tangguh dan kritis dalam melihat sudut pandang, dan pastinya lebih sabar menekan ego diri sendiri. Kenapa nih rekan-rekan? Kenapa bisa lebih fokus? Kenapa kita bisa lebih tangguh dan kritis dalam melihat sudut pandang? Ada yang mau sharing nggak dari persepsinya nih, dari kalimat ini, gitu rekan-rekan? Ada yang mau sharing kah? Persepsi rekan-rekan ketika melihat ini. Untungnya atau pentingnya kita menjadi pendengar yang baik ini, kita bisa melatih pribadi menjadi lebih fokus, tangguh dan kritis dalam melihat sudut pandang, dan pastinya lebih sabar menekan ego rekan-rekan sekalian. Oke, kita lihat dari prosesnya aja ya rekan-rekan sekalian. Kita simulasikan misalkan ada memang teman kita atau ya teman kita ngajak kita curhat mengenai bisnis yang dia jalanin nggak maju-maju gitu. Nah, kalau kita jadi pendengar yang baik, rekan-rekan, ini otomatis kita akan fokus rekan-rekan, fokus sama apa yang masalah yang dia sedang jalani. Terkait lagi sama apa nih? Berarti terkait lagi sama materi yang sebelumnya, ya nggak? Spin selling ya, mengetahui masalah yang dihadapi orang. Nah, gitu. Jadi kalau kita mau jalanin spin selling kemarin, berarti ini adalah menjadi pendengar yang baik adalah satu kemampuan yang mungkin bisa yang akan membantu kita nih untuk menjalanin apa teman-teman? Spin selling ya, rekan-rekan sekalian. Kita bisa lebih tangguh dan kritis dalam melihat sudut pandang. Kenapa? Karena kita fokus gitu, rekan-rekan. Mungkin kalau orang yang lagi curhat sama kita melihat satu masalah tuh hanya dari satu sudut pandang aja gitu. Nah, kita sebagai orang yang istilahnya melihat
masalah tersebut itu kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Makanya kita bisa jadi lebih kritis rekan-rekan kalian. Nah, caranya gimana ya? Kita berlatih untuk jadi pendengar yang baik gitu. Ya, rekan-rekan. Dan yang paling penting ya, rekan-rekan, sabar menekan ego sendiri. Kenapa nih? Kadang-kadang atau sering banget ya kita mungkin gini, dia curhat segala macam, tapi sebenarnya dalam kita juga, kita sendiri pun sebenarnya lagi butuh untuk cerita juga gitu. Tapi teman kita nih kayaknya lagi butuh banget sehingga dia cerita terus gitu. Dia mungkin kita sebenarnya pengen cerita juga tapi kita nggak dapat kesempatan karena mungkin dia lebih lebih kritis gitu. Maksudnya lebih perlu untuk cerita. Nah, ini rekan-rekan, kalau kita punya kemampuan menjadi pendengar yang baik, rekan-rekan, kita bisa nih nahan ego kita sendiri gitu. Untuk ya udah, memang dia lagi perlu untuk cerita ke kita, ya udah kita tahan dulu lah. Kita juga punya unek-unek segala macam gitu, kita tahan dulu gitu. Ya. Atau mungkin misalkan apa yang diceritain sama lawan bicara kita tuh sebenarnya menyinggung kita nih. Nah, kalau kita jadi pendengar yang baik, rekan-rekan, kita bisa lebih sabar menahan ego. Maksudnya gini, kalau kita mungkin nggak belajar ini, bisa aja kalau ada sesuatu hal, teman kita lagi cerita nih, lawan bicara kita lagi curhat, tapi curhatan dia ternyata ada satu dua hal yang nyinggung kita gitu. Nah, ini kalau kita belajar ini, kita akan bisa lebih sabar dalam menguasai diri kita sendiri, rekan-rekan. Ini pentingnya jadi menjadi pendengar yang baik, rekan-rekan. Nah, ini tadi cuma satu. Nah, ini ada lagi ada banyak ternyata ya manfaat ketika kita menjadi pendengar yang baik, ya rekan-rekan. Pertama, menambah wawasan gitu. Oke, rekan-rekan sekalian, pendengar yang baik itu, atau ketika kita dengerin orang lain, itu sebenarnya nggak melulu curhatan mengenai masalah dia, iya nggak sih? Ada nggak sih teman kita yang curhat mengenai, kemarin saya ikut loh training training di kantor gitu. Oh, ternyata isinya gini, gitu. Kalau kita jadi pendengar yang baik, kita bisa mendengarkan dia secara saksama, kita bisa fokus apa yang dia sharing gitu mengenai, misalkan, saya ikut pelatihan kemarin di kantor, pelatihan service excellent loh gitu. Jadi isinya gini-gini. Nah, kalau kita jadi pendengar yang baik, bukan tidak mungkin, maksudnya gini, sudah pasti kita akan dapat wawasan baru dari apa yang orang lain sharing, rekan-rekan sekalian. Iya nggak? Gitu. Coba bayangin kalau kita udah males duluan gitu. Dia cerita mulu gitu. Kita udah nggak punya kita nggak memberikan perhatian kita terlebih dahulu di awal gitu. Akankah kalau kita nggak mau dengerin, akankah ada wawasan baru yang akan kita terima, rekan-rekan sekalian? Enggak ya, karena kita di awal udah ngasih blokade, ya. Di awal kita udah ngasih tembok besar di mana kita nggak mau mendengarkan orang yang lagi ngomong sama kita gitu. Nah, ini yang kadang menjadi istilahnya, yang mungkin sering terjadi sama kita, rekan-rekan gitu. Udah males duluan sama orangnya gitu. Padahal sebenarnya mungkin aja yang akan dia bawain atau yang akan dia cerita ini benar-benar berguna banget gitu buat kita gitu, ya, rekan-rekan. Nah, ini menjadi satu manfaat ketika kita mau menjadi pendengar yang baik gitu. Yang kedua, memperluas pergaulan, rekan-rekan sekalian. Ini menjadi salah satu unsur brandingnya ada nih, rekan-rekan di sini. Kenapa? Misalkan gini ya. Menjadi pendengar yang baik itu bisa juga dikatakan kita bisa menjadi orang yang supel ya, rekan-rekan. Kita bisa mudah bergaul dengan orang lain. Kenapa? Karena ketika orang lain sharing, kita terima gitu. Kita open ya. Ketika orang lain sharing, kita nggak membuat blokade, kita nggak membuat tembok yang besar, tapi kita terima, rekan-rekan. Kita nerima apapun yang akan dia sharing, even mungkin 1-2 hal akan menyinggung kita, tapi kalau kita dengan bersikap kita mau
terbuka gitu rekan-rekan. Nah ini nggak mungkin orang lain akan menilai kita sebagai pribadi yang open mind gitu. Oh enak nih diajak ngobrol nih orangnya gitu. Nah ini bisa memperluas pergaulan kita. Misalkan kita ketemu satu orang baru ya rekan-rekan. Kadang kalau ketemu satu orang baru biasanya topik yang dibicarakan apa rekan-rekan sekalian? Misalnya bapak-bapak nih, Bapak Halim atau Pak Halim mungkin pernah punya pengalaman ketemu orang baru gitu. Topik yang dibicarakan di awal biasanya apa Pak? Atau yang lain boleh sharing ketika ketemu orang baru. Ada yang mau sharing rekan-rekan? Ya, oke rekan-rekan. Jadi saya aja deh yang sharing ya. Contoh, waktu itu saya buat NPWP rekan-rekan sekalian. Nah, ini ada di samping saya ada satu bapak-bapak yang pada saat itu kita lagi sama-sama nonton berita gitu. Kebetulan kebetulan ini beritanya waktu itu pas banget tragedi bom Sarinah gitu. Nah ini bapak-bapaknya mulai berkomentar gitu. Nah saya coba dengerin gitu. Nah dari situ saya bisa menambah jaringan pergaulan saya, rekan-rekan saya jadi kenal orang baru. Gitu. Nah ini salah satu manfaat atau pentingnya menjadi pendengar yang baik gitu, rekan-rekan. Jadi ini juga terkait dengan branding diri kita gitu. Kalau kita dikenal sebagai orang yang ramah, orang yang mau mendengarkan orang lain, orang yang terbuka gitu, nah ini bisa menambah pergaulan kita. Kalau bisa menambah pergaulan kita, kalau kita kaitkan ke dalam praktek bisnis kita, mungkin nggak kita akan menambah prospek rekan-rekan. Mungkin banget ya, apalagi mungkin kalau sama orang baru tuh ya udah, kadang kalau sama orang lama kita udah dicap sebagai pelaku MLM, udah susah lah maksudnya brandingnya. Kalau sama orang baru ya udah kita branding dulu di awal sebagai seorang yang pendengar yang baik ya. Dan ini rekan-rekan sekalian mungkin seperti yang ditekankan sebelum-sebelumnya, branding ini bukanlah pencitraan ya rekan-rekan. Jadi pencitraan tuh bisa dibilang kalau perlu aja kita melakukan gitu. Tapi kalau branding ini rekan-rekan kita membentuk apa yang dinilai orang lain gitu. Nah ini kalau kita dinilai sama orang lain konsisten menjadi pendengar yang baik, ini kita akan lebih luas lagi pergaulan yang kita punya gitu. Yang ketiga, melatih konsentrasi. Iya, ya, namanya kita mendengarkan cerita orang lain, namanya kita mendengarkan curhatan atau sharing orang lain atau informasi orang lain. Ini ketika kita semakin sering menjadi seorang pendengar dari apa yang di-sharing atau diceritakan orang lain, ini konsentrasi kemampuan konsentrasi kita tuh akan terlatih ya. Semakin kita sering menjadi pendengar yang baik, kemampuan konsentrasi kita akan selalu terus terlatih ketika kita melakukan ini di kegiatan kita sehari-hari gitu. Fungsinya apa rekan-rekan? Kita nggak gampang lupa, kita gampang nangkap sesuatu hal baru gitu. Ini atau kita ya nggak gampang lupa, nggak teledor segala macam ini ya. Ini manfaat yang lainnya. Jadi kenapa enggak untuk jadi seorang pendengar yang baik ya, rekan. Nah tadi Kak siapa ya yang bilang empati gitu ya. Bener banget loh ya rekan-rekan. Jadi kalau kita jadi pendengar yang baik, ini kita juga mengembangkan rasa empati kita rekan-rekan. Ya rekan-rekan. Dimulai dari ketika kita mau mulai mendengarkan cerita orang lain. Kadang ada orang yang dia pasti curhatnya masalah hidupnya mulu. Pusing saya kalau dengerin dia mulu gitu. Nah, lagi ya namanya manusia ya saling tolong menolong itu yang menjadi
value yang menjadi nilai seorang manusia adalah empatinya, ya. Jadi ya kalau kita jadi pendengar yang baik, dengan itu juga kita mengembangkan perasaan empati kita gitu, rekan. Lalu selanjutnya mendapatkan kepercayaan orang lain. Ya, ini iya banget ya, rekan-rekan. Misalkan rekan-rekan sekalian jadi tempat curhatnya satu orang nih gitu, misalkan bos atau atasan, mungkin rekan-rekan yang lagi kerja, yang bekerja di kantor, jadi tempat curhat atasan rekan-rekan nih. Sekali curhat ternyata atasan rekan sekalian nih senang nih, oh ternyata dia merasa lebih baik gitu, dia merasa diperhatiin gitu, dia merasa kita memang memiliki empati dan bisa merasakan apa yang dia rasakan. Curhat pertama dia udah, oh saya bisa lega nih kalau cerita sama dia gitu. Nah, nanti dia akan curhat lagi, curhat kedua. Jadi masalahnya berbagai macam ya. Yang penting kita dengerin aja. Curhat ketiga, lama-lama rekan-rekan ini akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Bisa aja dia curhat masalah pribadinya mungkin, atau curhat dia udah punya bisnis besar, tapi ternyata dia ada sesuatu nih yang menjanggal. Nah, itu kita bisa dapat kepercayaan orang lain kan. Namanya kita menjalankan bisnis network marketing, rekan-rekan, atau di bisnis apapun ya, di semua bidang ya. Nggak di bisnis aja, di kehidupan sehari-hari. Kalau kita udah dapat kepercayaan orang lain, rekan-rekan, ini kita bisa apa ya namanya? Mungkin satu waktu ketika kita benar-benar butuh bantuan, ini orang yang percaya sama kita tuh udah nggak mikir apa-apa lagi, ya udah tinggal kalau perlu misalkan kita kondisi urgent banget dan perlu sesuatu, nah dia benar-benar menolong dengan ikhlas gitu rekan. Ini salah satu pentingnya jadi pendengar yang baik. Yang terakhir, dapat membantu orang lain. Nah, ini kita flashback lagi ke spin selling. Ketika kita mendengarkan apa yang menjadi masalah seseorang, rekan-rekan, di situ juga ada peluang kita untuk membantu dia, rekan-rekan ya. Namanya membantu, rekan-rekan ya, itu udah pasti, maksudnya kita jangan hitung-hitungan lah kalau membantu. Kalau kita bantu orang, suatu saat ya, di satu titik kita pasti akan menerima apa yang kita sudah lakukan ke orang lain gitu. Kalau kita bantu orang, satu titik ya, rekan-rekan, pasti kita akan dibantu dari arah manapun ya, rekan-rekan. Ini salah satu pentingnya menjadi pendengar yang baik, rekan-rekan. Jadi mudah-mudahan dengan kita sharing kenapa sih saya harus jadi pendengar yang baik. Nah, ini ternyata banyak banget manfaatnya buat kita gitu, rekan-rekan sekalian, gitu ya. Nanti kalau mungkin ada yang mau sharing mengenai pengalaman jadi tempat curhat orang lain, atau setelah menjadi pendengar buat orang lain ternyata ada hal tertentu nih yang di luar ekspektasi kita, nah ini boleh sharing ya. Nah, terus maksudnya listening skill apa? Maksudnya kemampuan menjadi pendengar yang baik itu apa ya, rekan-rekan? Jadi listening skill ini, rekan-rekan, menjadi pendengar yang baik ini, kita mampu untuk fokus pada lawan bicara kita, maksudnya pada pembicara ya, memahami informasi dan pesan. Jadi namanya orang bicara tuh, ya tadi saya bilang ya, nggak cuma curhat masalah dia aja gitu, tapi juga mungkin ada informasi, ada ilmu baru. Nah, ini kita bisa kita memiliki kemampuan untuk fokus pada pembicara dan memahami informasi serta pesan yang disampaikan dan bisa merespon dengan tepat. Nah, ini pengertian dari kemampuan menjadi pendengar yang baik. Jadi kalau kita udah bisa fokus sama lawan bicara kita paham isi dari yang dibicarakan, terus kita bisa respon dengan baik gitu. Jadi nggak keluar jalur gitu. Dia lawan bicara kita ngomongin tentang sepak bola misalkan, kita jawabnya mengenai bidang olahraga lain gitu. Ini kan karena kita nggak fokus. Ini ya rekan-rekan ya. Jadi kalau kita udah bisa fokus sama apa yang orang lain bicarakan, kita bisa tangkap informasi ataupun inti dari yang dia bicarakan, entah itu masalah, entah itu wawasan baru, entah itu sebuah peluang ya.
dan kita bisa respon dengan baik, nah ini berarti kita sudah punya kemampuan listening skill. Kita sudah punya kemampuan menjadi pendengar yang baik untuk orang lain. Ya, nanti pentingnya ya tadi yang sudah di-share di slide sebelumnya ya. Gitu. Nah, terus gimana nih tipsnya? Aduh, kayaknya susah deh, Mas Iwan, kalau jadi pendengar yang baik gitu. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan untuk jadi seorang pendengar yang baik gitu, rekan-rekan sekalian ya. Nah ini ya, ini sudah saya himpun dari berbagai sumber rekan-rekan. Jadi ada di sini yang saya tampilkan ada 8 tips untuk menjadi pendengar yang baik ya rekan-rekan sekalian. Ini yang pertama, kalau kita mau jadi pendengar yang baik rekan-rekan, pastikan kita menjadi pendengar yang aktif. Maksudnya apa sih pendengar yang aktif? Apakah kalau jadi pendengar yang aktif kita perlu sambil jalan-jalan atau sambil main futsal gitu kan, aktif ya? Enggak ya, enggak gitu ya rekan-rekan ya. Jadi pendengar yang aktif tuh maksudnya adalah yang aktif adalah indera kita dan bagaimana bahasa tubuh kita. Ini jadi pendengar yang aktif rekan-rekan ya. Jadi mendengar secara aktif adalah mendengar dengan seluruh indera dan tubuh kamu. Maksudnya apa rekan-rekan sekalian? Kalau kita ketika kita dengerin orang lain cerita sama kita gitu rekan-rekan. Nah, kita fokuskan indera banyak ya. Cuman yang mungkin indera yang paling kepake di sini adalah pertama indera penglihatan. Kita perhatikan seksama bagaimana raut wajah lawan bicara kita, bagaimana maksudnya kalau kita dengerin aja kan nggak ngelihat bagaimana pengucapan mulutnya tuh agak sulit kita mencerna. Nah ini jadi kalau dari indera penglihatan kita benar-benar perhati ini raut wajahnya teman-teman lawan bicara kita gitu. Bagaimana dia mungkin ada perubahan intonasi gitu ya. Nah ini apalagi indera telinga. Jadi pokoknya indera yang ada di dalam diri kita tuh kita fokuskan buat lawan bicara kita gitu rekan-rekan. Dan tubuh kamu maksudnya apa rekan-rekan? Ketika kita mendengarkan orang lain, pastikan bahasa tubuh kita tuh juga menunjukkan kalau kita punya perhatian buat orang tersebut gitu rekan-rekan. Oke, misalkan gini. Contohnya ya rekan-rekan. Ini dari teorinya, kalau misalkan seseorang itu udah mulai mencondongkan badannya ketika orang lain ngomong, berarti dia tandanya dia udah serius dengan apa yang dia udah serius mau dengerin gitu rekan. Nah ini bisa kita praktekkan rekan-rekan ya. Jadi bahasa tubuh kita juga harus mewakilkan atau merepresentasikan atau menunjukkan kalau kita ya benar-benar mau kasih perhatian, kita benar-benar mau dengerin apa yang dibicarakan sama lawan bicara kita. Karena dia pun juga akan nilai gitu. Orang yang serius dengerin sama orang yang ya udah lewat aja gitu. Rekan-rekan. Dampaknya tadi ya, kalau dia merasa dihargai, dia pasti akan menghargai kita, rekan-rekan sekalian. Ya, nah ini pentingnya. Tinggalkan dulu apa yang sedang kamu lakukan agar bisa berkonsentrasi gitu. Jadi misalkan kalau kita cuman baru main game gitu, cuma lagi main game gitu, lagi main monopoli di Hago misalnya, terus ada teman kita datang mau curhat, kayaknya tuh dari raut wajahnya tuh udah beban banget nih, banyak banget masalahnya. Sepenting apakah Hago dibandingkan kita bisa membantu orang lain jadi tempat curhat gitu. Jadi kalau kita lagi main game misalnya, ya udah tinggalin aja dulu, walaupun nih saya dikit lagi menang gitu misalnya kalau main game ya, ya udah kan kita nanti bisa main lagi gitu. Atau mungkin yang lain kalau misalnya kita kalau ibu-ibu di rumah mungkin lagi ngapain ya Bu? Lagi masak kali ya Bu ya. Kalau lagi masak suka ada tetangga datang nggak sih Bu curhat? Kita lagi beres, lagi nyapu gitu, terus ada tetangga datang tuh mukanya nggak enak gitu, pengen curhat. Suka gitu nggak sih ibu-ibu yang ada yang pernah merasakan nggak sih? Ya mungkin kalau lagi nyapu ya diselesain dulu bentar gitu. Atau ketika rekan-rekan sekalian lagi benar-benar urgent gitu, oh ada
ada laporan kerjaan nih yang harus benar-benar diselesaikan jam 5 gitu. Ternyata setengah 5 ada teman kita datang gitu kan, beda setengah jam nih rekan-rekan. Nah, rekan-rekan bisa maaf ya, aku minta waktu dikit aja nih, mau ngelarin ini dikit aja, nanti habis itu kita cerita ya gitu. Jadi bukannya menolak ya, tapi menunda gitu. Ataupun kalau memang menolak tuh tolaklah secara halus gitu kan, dengan cara meminta maaf gitu. Karena kenapa rekan-rekan? Cara kita menangani orang lain yang lagi benar-benar butuh apa namanya ya? Lagi benar-benar butuh perhatian, butuh tempat cerita tuh kita agak kita agak jutek aja tuh mungkin orang tersebut bisa baper banget gitu rekan-rekan dan akan keinget dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini yang bahaya rekan-rekan sekalian ya. Maka dari itu kalau memang kita benar-benar ada keperluan yang urgent, yang mendesak banget, kita coba minta maaf secara baik-baik gitu. Ini aku ngerjain ini dulu ya, ngerjain laporan kantor dulu nih, penting banget gitu. Nanti jam 5 kelar gitu. Nah, setelah jam 5 kita ngomong ya gitu. Atau kalau memang benar-benar nggak bisa, aduh kamu kalau besok kira-kira ada waktu nggak buat cerita? Mohon maaf banget nih, aku lagi ada keperluan yang benar-benar mendesak nih, gitu. Jadi orang lawan bicara kita pun kalau kita sampaikan ya, kalau kita lagi ada keperluan urgent, kita sampaikan dengan baik, dia juga akan mengerti gitu, dia nggak akan baper gitu kan. Ya, ini ya, jadi pendengar yang aktif. Jadi kalau bisa kita mendengar dengan seluruh indera dan tubuh kita, rekan-rekan. Kenapa? Karena orang yang lawan bicara kita tuh akan menilai juga, oh beneran nih dia memang punya perhatian sama kita gitu. Dia bisa jadi dia memang orangnya baik gitu. Gitu ya, rekan-rekan. Nah, ini yang kedua, berikan kontak mata gitu, rekan-rekan. Maksudnya kontak mata tuh bukan kayak di hipnotis ya, tatap mata saya gitu, nggak gitu ya rekan-rekan sekalian. Maksudnya kontak mata rekan-rekan sekalian, namanya kita berbicara dengan orang lain tuh supaya kita bisa apa ya? Salah satu, cuman kontak matanya bukan yang melototin ya rekan-rekan sekali lagi. Kontak mata yang memang sewajarnya orang berconversation, berbicara gitu. Kontak mata yang sewajarnya orang ngobrol gitu ya, rekan-rekan, jangan dipelototi juga gitu. Jadi berikan kontak mata yang baik ya, akan membantu kita lebih memahami kata-kata yang diucapkan, ekspresi wajah, serta gerakan yang dilakukan oleh orang tersebut gitu rekan-rekan. Kalau kita kontak mata tuh biasanya kadang kita bisa nerawang nih, sebenarnya yang benar-benar lagi dia rasain tuh kayak apa sih gitu. Ini ya, dari mata ke mata tuh kita bisa, insting kita tuh main gitu rekan. Kita bisa, empati kita tuh bisa lebih naik lagi gitu. Kita bisa merasakan apa yang orang lain sedang rasakan gitu rekan. Ini tips yang kedua, setelah tadi kita mengerahkan semua indera dan tubuh kita juga kasih kontak mata ya. Ya. Misalkan kalau kita lagi pengen ngomong nih, cuman lawan bicara kita tuh matanya kemana-mana gitu, atau nunduk gitu, nggak ngelihat kita, itu kita juga nggak akan leluasa, kita nggak akan nyaman dalam curhat, dalam sharing apa yang kita punya gitu. Nah begitu juga sebaliknya kan, kalau kita diajak ngomong terus mata kita kemana-mana gitu atau nunduk gitu ya kan, orang yang mau ngomong sama kita jadi nggak leluasa gitu, gak enak nih malah gitu ya rekan-rekan. Dan yang ketiga, memahami dan merasakan posisi orang lain ya. Ini berlanjut ketika kita sudah mulai melakukan kontak mata, kita mengerahkan seluruh indera. Kalau kita kontak mata, seperti yang saya bilang tadi, kita bisa, rekan-rekan pasti udah pernah ngerasain ya. Kalau kita udah kontak mata ketika orang lain ngomong sama kita bisa nih nerawang, kita bisa ngelihat dari raut wajahnya dia, dari pancaran matanya dia, apa yang lagi dia rasakan gitu. Kadang banyak juga orang yang belum ceritanya udah ngembeng matanya. Berarti kan apa yang lagi mau dia cerita ini sesuatu yang berat banget mungkin ya buat dia. Nah, ini kita bisa kasih empati gitu rekan ya. Jadi cobalah yang dia rasakan agar kita bisa terlibat secara emosional
dan memberikan rasa nyaman untuk lawan bicara kita. Gitu rekan-rekan. Jadi kalau kita bisa mencoba merasakan, misalkan orang lain kayaknya lagi susah banget nih, misalkan lagi kena sirap atau kena apa namanya hipnotis, duitnya hilang banyak. Coba kita rasakan kalau kita juga punya duit terus hilang banyak, itu benar-benar ini ya, keterkaitan perasaan itu kita bisa connect sama dia gitu. Nah, ini rekan-rekan. Jadi kita harus coba memahami dan merasakan posisi orang lain. Gitu. Nah ini nggak cuman ya rekan-rekan, ini nggak cuman di konteks ceritanya tuh sedih gitu, apa yang dicurhatin ke kita tuh tentang masalah yang berat gitu, enggak juga. Tapi kadang ada juga orang yang mau sharing kegembiraan gitu, rekan. Wah akhirnya nih saya bisa tutup poin dengan apa namanya dengan peringkat segini, even itu peringkatnya dia lebih dari kita, rekan-rekan. Cobalah kita, oh kalau saya dapat segitu, saya pasti senang banget nih. Nah ini kita tunjukkan rekan-rekan, ya memahami apa yang dia rasain. Jangan malah syirik, jangan malah bete gitu ya rekan-rekan ya. Ini jadi satu poin yang perlu diingat-ingatnya. Jadi memahami dan merasakan posisi orang lain. Jadi nggak cuma konteks dalam konteks kesedihan, tapi juga kegembiraan ya rekan-rekan sekalian. Ya, itu intinya libatkanlah emosional kita. Gitu, rekan-rekan. Caranya gimana? Caranya tadi pertama ya, kita fokus sama yang dia bicarakan, kontak mata. Nah, kalau udah gitu kita akan masuk sendiri kita akan bisa sendiri gimana memahami dan merasakan posisi orang lain itu. Pasti deh, rekan-rekan. Itu ya tipsnya ya, rekan-rekan. Nah, tips yang keempat, rekan-rekan, bersabar ya. Ini yang tadi di awal saya udah katakan ya. Jadi nggak semua orang bisa bicara dengan baik atau secara runut gitu. Misalkan dia memang lagi down banget atau dia lagi marah banget. Kadang tuh orang marah kan ngomongnya tuh nggak runut gitu. Apa yang dia rasain, kejadiannya seperti apa, masalahnya apa tuh nggak runut gitu. Nah ini kita jangan ikutan emosi ya rekan-rekan sekalian. Kita jangan ikutan kalau dia lagi marah mau cerita sama kita ya kita jangan ikutan marah juga. Ya, kita harus sabar gitu. Kan ini tips yang keempat ya. Jadi kalau memungkinkan, coba minta lawan bicara kita tuh jelasan secara pelan-pelan gitu. Atau kalau kita nggak dapat maksudnya juga, contohnya coba kasih contoh gimana gitu ya. Kita harus sabar gitu. Maksudnya sabar gimana nih? Ya kita jangan marahin dia. Lu kok ngomongnya buru-buru banget sih, gue nggak bisa nih mahaminnya gitu. Nah, orang lagi mau cerita terus malah dimarahin tuh jadi bete malah ya. Ya kita kasih tahu, coba jelasin pelan-pelan. Coba deh, contohnya apa sih contohnya? Gue belum nangkap nih, gitu ya rekan-rekan sekalian ya. Nah hal itu akan membantunya berbicara lebih seksama dan membuat Anda lebih mudah mendengarkan dan memahami ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi kalau kita mau jadi pendengar yang baik, kita mau jadi ya tipsnya yang keempat adalah sabar ya. Kalau kita nggak sabar, bukannya jadi pendengar yang baik, malah kita berantem bisa jadi ya sama orang yang mau curhat sama kita karena kita nggak sabar. Rekan-rekan. Jadi sabar ini jadi satu tips yang juga penting rekan-rekan ya. Ya kalau orang lain emosi kita jangan. Kalau orang lain sedih ya kita coba sabarnya maksudnya kita lihat dari sisi logiknya gimana. Kadang kan kalau orang sedih tuh nggak bisa lihat dari sisi logik ya, nggak bisa lihat dari sisi yang masuk akal. Lebih banyak melibatkan perasaan gitu. Nah kita yang coba melihat dari sisi logikanya gitu rekan-rekan. Intinya ketika menghadapi orang yang mau curhat sama kita, orang yang mau bicara sama kita, ya kita harus sabar. Rekan-rekan. Yang keempat, simpan dulu emosi Anda ya. Nah ini yang tadi saya bilang. Jika apa yang dikatakan teman atau lawan bicara kita membuat Anda tersinggung, tahan dulu emosi Anda dan cobalah mendengarkan lebih hati-hati dengan perhatian penuh pada maksudnya dan makna sesungguhnya dari kata-kata yang dikeluarkannya. Rekan-rekan, namanya orang lain pengen curhat sama kita, ini kemungkinan kecil banget dia punya niat mau menghina kita gitu atau mau menyinggung kita. Mungkin dia nggak sadar kalau apa yang dia
lagi dia ngomongin tuh ada 1-2 hal yang kayaknya nyinggung kita nih, misalkan kita habis di PHK gitu, ternyata dia lagi pengen cerita sama kita, malah sebaliknya dia baru dapat proyek besar gitu. Ya mungkin ini mungkin akan menyinggung kita, cuman coba kita simpan dulu, kita perhatikan sesama apakah niatnya beneran pengen cerita sama kita atau gimana gitu. Ya, maksudnya tuh apa gitu ya. Jangan ketika misalkan kita baru aja di PHK atau kita baru aja kalau kita jalan bisnis mungkin kita kena tipu atau ada customer yang belum bayar atau yang malah nggak bayar. Terus ada orang lain cerita sebaliknya mengenai keberhasilan dia, mengenai dia berhasil dapat proyek besar. Nah ini kita jangan baper dulu, rekan-rekan. Kita jangan emosi dulu, simpen dulu, dengerin sampai akhir. Oh ternyata poinnya memang dia pengen sharing kebahagiaannya dia. Oh, kita harus ikut senang juga rekan-rekan, walaupun di sisi yang sama kita lagi ngerasa sedih banget gitu. Nah tadi ya ini lebih lanjut, misalkan kalau memang kita udah menjadi partner atau lawan bicara kita udah nyaman sama kita juga bisa jadi kita juga bisa curhat sama dia gitu, karena kita ya udah kita saling menghargai aja itu ya rekan. Jadi kalau baru awal-awal kita belum tahu kesimpulannya apa, jangan langsung emosi, tapi simpan dulu ya. Oh ternyata maksudnya bukan yang kita curigain gitu. Kan kalau kita langsung emosi, ternyata maksudnya bukan itu, malu nggak kira-kira kita sendiri? Pertama malu, kedua kemungkinan malah pertemanan kita sama orang itu jadi retak, senggang gitu. Ya rekan-rekan. Nah, tahan dulu kesimpulan Anda. Namanya orang cerita mungkin bisa lama gitu ya rekan-rekan. Baru di tengah-tengah, misalkan kepotong dia nerima telepon. Ini jangan kita langsung ambil kesimpulan rekan-rekan. Atau dia baru berbicara beberapa kalimat terus kita langsung ambil kesimpulan. Oh berarti lu yang salah memang gitu. Jangan ambil kesimpulan dulu gitu. Atau oh berarti emang dia yang salah gitu. Jangan dulu ambil kesimpulan apapun ya rekan-rekan. Tunggu sampai ceritanya selesai, kita analisis baik-baik, kita cerna baik-baik. Oh ternyata ini loh kesimpulannya gitu. Ya jadi jangan langsung membuat kesimpulan atau melemparkan opini. Jangan. Bos gue jahat banget deh, masa gue disuruh lembur segala macam. Terus belum selesai dia cerita, kita udah langsung parah banget sih bos lo gitu, nggak manusiawi banget sih gitu. Nah padahal mungkin ya ketika dia udah selesai cerita, ternyata mungkin dia lembur kerja karena memang kesalahan dia sendiri, karena di jam kerja yang sebelumnya ya dia nggak memanfaatkan, dia malah leha-leha segala macam itu kan gitu ya. Atau kita malah menyalahkan dia gitu, misalkan dia baru cerita beberapa kalimat, itu mah lu yang salah gitu, padahal dia belum cerita sebenarnya, maksudnya belum sampai selesai ceritanya. Bukannya dia malah merasa nyaman cerita sama kita, dia malah gue cerita malah disalah-salahin sih, gimana sih gitu. Besoknya mau cerita lagi nggak, ya males dia pastilah. Makanya rekan-rekan sekalian, tips yang ke-6 ini kita tahan dulu kesimpulan kita sampai benar-benar dia ceritanya udah selesai gitu. Sampai benar-benar udah gamblang nih masalahnya apa atau konteksnya apa. Gitu ya rekan-rekan ya. Jadi jangan cepat lempar opini ya, mengkritik atau berargumen kalau ceritanya atau informasi yang kita dapat tuh belum lengkap ya rekan-rekan. Nah, ini mungkin jadi sumber hoax juga ya. Yang ke-7, ulangi, bertanya, dan simpulkan. Ya, mengulangi perkataan dapat menghindari kesalahpahaman. Tanyakan hal yang belum kamu mengerti dan simpulkan. Ya, rekan-rekan. Kalau kita udah nih, dia udah selesai bicara, terus kita sebenarnya masih ada yang kita ambigu gitu, atau kita belum paham. Ya coba ulangi. Oh berarti kamu ini ya pulang malam karena ini ya emang banyak kerjaan ya gitu, atau oh bos kamu nyuruh pulang malam karena urgent ini ya gitu. Jadi kita mengkonfirmasi secara tidak langsung gitu. Kalau emang ada yang belum paham, emang itu maksudnya gimana, nah itu boleh ya rekan-rekan
tanyain gitu ya rekan-rekan. Jadi ini tipsnya kalau kita sebelum kita menyimpulkan itu kita kalau ada yang beberapa yang kita belum paham ya, ulangi apa yang belum paham, tanya gitu. Baru kita simpulkan. Simpulkan tuh maksudnya apa sih, Mas Iwan? Simpulkan tuh maksudnya ya mungkin ternyata dari cerita dia intinya adalah dia lagi ngerasain ini gitu. Baru tahap selanjutnya apa? Misalkan kalau memang dia minta solusi dari kita, ya udah kita kasih gitu ya. Jadi simpulan ini maksudnya adalah hipotesis atau kalau di spin selling tuh keadaan dia yang sekarang gitu atau masalah yang dia hadapi gitu. Itu hasil dari sebuah kesimpulan. Nah, kita bisa ngasih solusi atau kita ngasih nasihat atau lainnya ya tergantung dia. Kalau dia memang meminta kita untuk opini atau pendapat lu gimana, ya udah kita kasih. Kalau dia minta lu solusinya gimana nih, dia udah nanya ke kita baru kita kasih. Jangan ya rekan-rekan kita udah nyimpulin ternyata masalahnya dia ini, dia belum bilang tolongin dong solusinya apa ya kira-kira, kita udah langsung ngasih solusi nih. Begitu ngasih solusinya yang tok 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 banyak gitu, langsung banyak gitu. Ini malah orang tersebut akan mengira kita tuh ini orang guruin banget sih gitu. Ini orang kok gue belum minta pendapat dia udah ngasih dan kayaknya tuh nggak sesuai banget gitu. Jadi kalau dia sudah lawan bicara kita sudah pendapatnya gimana nih gitu, ya udah kita baru kasih tahu gitu kan ya. Kalau dia belum ya lihat lagi sikonnya, kira-kira apakah orang yang mungkin pemalu jadi dia takut untuk minta apa ya, minta saran dari kita gitu, atau bisa kita pancing dulu gitu. Terus kamu gimana selanjutnya, langkah yang kamu mau langkah yang mau kamu ambil kayak apa gitu. Kita bisa dari kita bertanya ya kan. Dari situ mungkin berarti dia merasa kita juga pengen ngebantu nih. Kalau menurutmu apa langkah yang harus saya ambil? Nah, baru kita kasih solusi yang ada di opini kita gitu ya. Nah, ini dapat menjaga rahasia. Ini tips yang atau etika yang paling penting ketika kita jadi pendengar yang baik ya kan. Apalagi kalau kita udah dipercaya satu orang, kita dicurhatin masalah pribadinya dia, jangan malah kita jadi kompor meleduk gitu. Maksudnya malah kita sebarin nih kemana-mana. Dia ternyata ini tahu pernah ini. Dia ternyata ini dia cerita sendiri loh sama gue. Aduh ya ampun rekan-rekan, kepercayaan orang lain itu adalah apa ya istilahnya ya, benar-benar susah didapat ya rekan-rekan. Dapetin kepercayaan orang lain tuh susah banget, apalagi ketika kita udah dapet kepercayaan, kita sia-siain, lebih susah lagi dapat kepercayaannya lagi gitu, karena dia udah kecewa sebelumnya gitu ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan, jika orang lain udah percaya sama kita, ya kita harus jaga benar-benar ya, jangan ceritain apa yang diceritain ke orang lain gitu ya rekan-rekan. Ini yang jadi apa namanya ya, ini yang jadi poin penting juga nih rekan-rekan sekalian ya. Lihat tadi tips-tipsnya. Terus ada juga yang harus kita hindari nih rekan-rekan. Ya, kadang kita udah ngikutin tipsnya tapi ternyata kita ada salah langkah nih. Nah, ini langkah-langkah atau jebakan-jebakan kalau kita analoginya kalau kita lagi nanjak gunung, ini ranjau-ranjau atau rute-rute terlarang yang nggak boleh kita lewatin ya rekan-rekan. Ini adalah beberapa yang harus dihindari ketika kita mau jadi pendengar yang baik ya rekan-rekan. Ini ya. Yang pertama, hindari berargumen atau berdebat ya rekan-rekan. Dengan cerita mereka, dengarkan cerita mereka dengan perhatian penuh, jangan menghabiskan waktu dan energi kamu untuk berdebat tentang perasaan atau pikiran atau tindakan yang benar atau salah atau sebagainya. Misalkan kita punya opini, lu yang salah nih. Nah, malah jadi berdebat rekan-rekan. Jadi kalau bisa rekan-rekan sekalian hindari suatu perdebatan ya rekan-rekan. Misalkan dia punya sudut pandang dari sebelah mengenai satu hal, dia sudut pandangnya di
di apa namanya ya, di lawan kita gitu, di apa, bertolak belakang dengan sudut pandang kita. Nah, rekan-rekan, kalau kita mau jadi pendengar yang baik, jangan kita adu ya. Oh, opini gue gini, opini dia gini, kita adu gitu. Sebisa mungkin rekan-rekan hindari berargumen, apalagi kalau topiknya atau konteksnya tuh nggak penting-penting banget gitu, nggak prinsip banget. Ya mendingan nggak usah, ya udah, daripada berdebat dan malah jadi berantem, mendingan dihindari, mendingan kita dengerin gitu. Walaupun opininya dia misalnya malah kebalikan dari opini kita gitu, ya udah kita sabar, kita tahan dulu. Mungkin ada maksud lain, dia beropini seperti itu, ya rekan-rekan ya. Jadi ya lebih baik untuk konteks-konteks yang kayaknya kurang urgent banget gitu atau tidak prinsipal dari kita, ya udah mendingan kita hindari berdebat atau berargumen gitu. Bahkan di agama pun kita dianjurkan untuk menghindari perdebatan ya, rekan-rekan sekalian gitu. Nah, yang kedua, jangan menyela atau menginterupsi gitu ya. Dengarkan baik-baik sampai dia selesai, berikan ruang bagi mereka untuk bercerita. Kalau terpaksa motong, maka katakan maaf terlebih dahulu gitu, rekan-rekan. Bukan jangan menyela ya, maksudnya jangan menginterupsi. Kadang kita kalau orang lagi cerita, kita nggak paham nih sebenarnya apa gitu. Nah, ini kita boleh interupsi. Maaf, maksudnya apa sih itu? Mungkin ada istilah-istilah yang kita belum paham. Maaf deh, maaf. Ini kata ini tuh maksudnya apa gitu. Jadi biar kita juga paham sama apa yang orang lain, lawan bicara kita lagi omongin gitu. Jadi kalaupun mau menginterupsi, kita katakan maaf dulu. Jadi tapi jangan lu sih yang salah, itu kan kita menginterupsi, dia lagi ngomong, kita interupsi, kita salahin lagi. Apakah orang itu akan senang berbicara atau curhat sama kita lagi? Enggak ya rekan-rekan, yang ada males, karena orang mau ngomong belum selesai. Coba rekan-rekan, kalau kita sendiri, kita lagi ngomong sebenarnya belum selesai, terus langsung dipotong, jebret, terus udah gitu kita disalahin, atau dia ngasih opini dia segala macam. Kita bukannya malah ngerasa lega cerita, malah makin bete yang ada ya. Ini ya harus dihindari rekan-rekan sekalian. Nah, yang ketiga, jangan membandingkan dengan cerita orang lain. Maksudnya apa sih? Jangan mengalihkan pembicaraan atau meremehkan kondisi mereka dengan menambahkan bahwa kondisimu atau kondisi orang lain lebih buruk dari mereka. Fokuslah dengan mencari apa yang membuat mereka dapat lebih baik. Gitu. Sering banget nih ya, mungkin dari kita juga sering melakukan ini gitu. Misalkan rekan-rekan dia lagi susah nih, misalnya anaknya sakit, terus dia harus kerja juga gitu ya. Tapi sebenarnya kita juga pernah merasakan malah yang lebih sulit gitu. Lebih sulit dari itu, orang tua sakit, anak sakit, kita nggak punya uang, nggak ada kerjaan, harus kemana. Ini kan kita juga sebenarnya kita pernah merasakan yang lebih sulit dari dia. Tapi rekan-rekan, ini adalah tadi ya tips bersabar, kita tahan ego kita. Jangan, gimana nih anak saya sakit, saya juga harus kerja segala macam. Ya, kamu mah mending lah, saya dulu pernah loh lah, malah jadi kita yang curhat rekan ya gitu. Ini ya rekan-rekan, orang lain kalau lagi ngomong dia sebenarnya lagi butuh cerita, terus kita malah nimpalinnya, gue juga pernah, ini lebih parah gitu. Jadi ya dia pasti akan males ya. Kenapa? Karena yang dia butuhkan adalah tempat cerita, bagaimana orang mau mendengarkan dia, bukan malah dia yang dengerin orang lain. Karena yang lagi butuh tempat cerita, yang lagi butuh seorang pendengar adalah lawan bicara kita. Maka kalau dia butuh seorang pendengar, kita jadilah seseorang yang mau mendengarkan dia secara penuh perhatian gitu. Jangan malah nimpalin, gue juga dulu pernah loh lebih buruk gitu. Jangan ya rekan-rekan, ini diminimalisir ya rekan-rekan, kalau bisa jangan. Karena kadang orang yang lagi benar-benar butuh tempat cerita, ya yang dia pengenin hanya orang dengerin dia,
just itu aja dia tuh udah senang gitu, dia udah benar-benar ngerasa nyaman sama kita gitu. Sekedar kita dengerin aja tuh dia benar-benar udah nolongin dia banget gitu, udah dia akan merasa lega banget gitu. Jadi teman-teman, rekan-rekan sekalian, kalau kita jadi mau pendengar yang baik, jangan rusak itu dengan cara membandingkan dengan cerita orang lain atau cerita kita sendiri yang mungkin lebih dari apa yang orang lain itu bicarakan gitu ya. Ini dihindari ya rekan-rekan ya, karena akan benar-benar nggak nyaman banget pasti. Nah, ini yang keempat, rekan-rekan, jangan menghakimi atau memarahi ya. Tidak ada orang yang suka dihakimi atau dimarahi, terlebih orang yang berniat bunuh diri ya. Ya, mungkin banyak orang yang benar-benar frustasi banget, udah mentok banget, sehingga muncul tuh satu opini, satu ide yang sebenarnya itu benar-benar nggak banget ya untuk bunuh diri. Ceramah dan penghakiman dari orang lain yang hanya akan melukai mereka lebih parah lagi gitu. Makanya kalau kita mau jadi pendengar yang baik, lu sih salah gitu, lu sih yang sebenarnya lu nih yang salah gitu. Maksudnya lu lagi kamu lagi ngapain kayak melakukan itu gitu. Itu kan kita kayak dia udah merasa tersudut, dia butuh teman atau dia butuh seseorang untuk jadi tempat cerita dia, ketika dia mau cerita sama kita malah disudutkan lagi. Ya, kalau orang yang udah benar-benar mentok, bisa jadi malah dia mengambil langkah yang sangat merugikan buat dia ataupun buat diri kita ya, atau malah bunuh diri. Itu jangan banget rekan. Jadi ini yang harus dihindari, jangan dihakimi, jangan dimarahi gitu. Kalaupun kita mau ngingetin, ingatkanlah secara baik-baik. Oh gitu. Ya mungkin besok kamu bisa gini nih, kita kasih solusi aja gitu. Tapi yang paling penting jangan dihakimi ya, karena orang yang membawa masalah atau bukan membawa masalah ya, membawa cerita tentang masalah yang dihadapi ke kita, berarti dia butuh kita untuk jadi orang yang bisa dengerin dia gitu, untuk jadi tempat cerita dia, untuk jadi obat hatinya dia, rekan-rekan. Maka jangan lukai orang yang mau senang hati cerita sama kita, terbuka sama kita dengan hal-hal yang tadi ya, menghakimi, bandingin sama cerita orang lain atau cerita kita, ataupun menyela gitu ya, terus malah berdebat atau berantem gitu. Ini dihindari karena sebenarnya rekan-rekan, orang yang datang ke kita untuk cerita berarti dia melihat kita sebagai seseorang yang dia percaya, rekan-rekan. Kalau dia nggak percaya, nggak akan dia datang ke kita untuk cerita ya rekan-rekan. Makanya kalau orang lain udah percaya sama kita, jangan sia-siain, jangan rusak itu dengan hal-hal yang bisa merugikan kita sendiri dan juga malah menambah beban dia gitu rekan-rekan. Jadi rekan-rekan, kalau jadi pendengar yang baik, sebenarnya yang paling utama adalah luruskan niat kita dulu rekan-rekan. Luruskan niat kita memang benar-benar ingin membantu orang lain ya. Pure karena itu. Urusan lain, kepentingan lain, singkirin dulu rekan-rekan. Jadi luruskan dulu kalau kita mau jadi pendengar yang baik, luruskan niat kita memang pengen bantu orang lain. Kepentingan lain, pinggirin dulu. Even itu bisnis kita ya rekan-rekan. Karena balik lagi kalau kita sudah dilihat oleh orang lain secara jujur, kita adalah orang yang bisa dipercaya, kita adalah orang yang bisa menjadi tempat cerita, kita adalah orang yang bisa kita kalau dianggap orang lain itu kita kayak obat gitu, bisa sebagai penyembuh apa yang mereka rasakan, sakit yang mereka rasakan gitu. Jadi niatnya, luruskan niatnya, kita benar-benar pengen ngebantu orang lain ya rekan-rekan. Kepentingan lain itu belakangan, itu kepentingan lain di balik itu adalah sebenarnya hasil yang kita tuai. Kita menjadi pendengar yang baik, hasil yang kita dapat kepercayaan orang lain, kita dapat mungkin ya malah dapat peluang karena orang lain udah percaya, kayaknya dia
cocok nih buat saya tawarin peluang ini gitu. Dan banyak-banyak ini bonus ya rekan-rekan. Jadi yang paling utama luruskan niat kalau kita mau jadi pendengar yang baik karena memang kita mau menolong orang lain. Rekan-rekan sekalian ya. Very thank you, terima kasih banyak rekan-rekan sekalian. Itu yang bisa saya share pada kesempatan kali ini rekan-rekan.